Anda kembali di berita utama bersama saya Sri Gunawan. Setelah 5 pekan saling bombardir dengan kerusakan masif, akhirnya Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata. Namun proses gencatan senjata ini harus melalui jalan berliku. Baik Amerika Serikat maupun Iran sama-sama bersikeras dengan kemauannya. Tetapi berkat keuletan mediator, akhirnya gencatan senjata di antaranya tercapai. Sebelumnya saudara, Trump sempat ultimatum Iran untuk mengakhiri perang karena perang yang berkepanjangan berdampak pada dunia termasuk Amerika Serikat. Ultimatum Trump ini awalnya diberi tenggat waktu hingga Selasa jam 8 malam waktu Amerika Serikat atau Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Kalau Iran tidak memenuhi permintaan Trump untuk membuka Selat Hormuz dan mengakhiri perang, Trump sebut akan menggencarkan serangan dengan skala yang jauh lebih besar. Sebelum akhirnya menyepakati gencatan senjata selama 2 minggu, Trump sempat melontarkan pernyataan bahwa Iran akan kembali ke zaman batu jika tidak menuruti syarat Amerika Serikat untuk membuka blokade Selat Hormuz. Trump menyebut militer Amerika Serikat bisa menghancurkan fasilitas energi dan jembatan di Iran dalam kurun waktu 4 jam setelah tenggat waktu yang ia tetapkan. Bahkan dalam rentang waktu itu, Amerika Serikat telah menyerang berbagai fasilitas sipil Iran termasuk jembatan di kota Karaj. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Menanggapi ultimatum Trump yang hendak menghancurkan fasilitas energi Iran, pemuda-pemudi Iran pun menyatakan siap mengorbankan diri untuk melindungi pembangkit listrik di seluruh negeri. Bahkan stasiun televisi pemerintah Iran mengklaim sudah ada 14 juta warga mendaftar sebagai relawan jika pemboman besar-besaran dilancarkan oleh Trump. Menteri Pemuda dan Olahraga Iran Ali Reza Rahmi juga menyerukan kampanye nasional Rantai Manusia Pemuda Iran untuk masa depan yang cerah. Ia mengundang para atlet, tokoh seni dan pemuda untuk berkumpul di sekitar pembangkit listrik di seluruh negeri pada Selasa pukul 14 waktu setempat atau pukul 20 waktu Washington yang merupakan batas waktu Trump agar Iran membuka blokade di Selat Hormuz. Namun jelang detik-detik deadline dari Trump habis, Iran justru terus meluncurkan serangan rudalnya. IRGC Iran melancarkan serangan dari operasi True Promise 4 dengan target militer dan logistik utama Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari media Iran Press TV, Iran menanggapi usulan gencatan senjata Amerika Serikat dengan menuntut penghentian perang secara permanen. Iran juga akan membuat protokol transit baru yang menjamin keamanan di Selat Hormuz. Seolah menunjukkan nyalinya, Iran menanggapi ancaman Trump dengan menegaskan tak akan membiarkan ancaman sekecil apapun bagi yang membahayakan warganya. Saat itu Iran juga kembali tegaskan menolak gencatan senjata sebagai bagian dari kesepakatan yang ditawarkan Amerika Serikat. Alasannya Amerika Serikat juga melanggar kesepakatan gencatan senjata sebelumnya meski telah disetujui Iran. Iran ingin perang berhenti secara permanen dan adanya kepastian keamanan di wilayah Teluk. باعث بشه که ما در دفاع از کشورمون کمترین تردیدی به خودمون راه بدیم. این یک. دو، پرسیدید چرا آتش بس؟ نه. دلیلش بزرگان ما قبلا عرض کردن، ما هم به تبعیت از اونها عرض میکنیم که دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنند برای
تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده. Trump sebagai inisiator perang terjepit di tengah penolakan rakyatnya. Perang menyulitkan dunia termasuk Amerika Serikat. Penutupan Selat Hormuz mengakibatkan krisis energi yang besar. Bahkan di Amerika juga terjadi lonjakan kenaikan harga BBM sehingga membuat rakyatnya marah. Desakan dari warga yang geram membuat Trump akhirnya mengeluarkan ultimatum kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran menegaskan kedaulatannya atas Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan penutupan akses dilakukan sebagai bentuk kekuatan dan peringatan kepada pihak yang dianggap melakukan agresi. Araghchi menegaskan Selat Hormuz tertutup bagi kapal Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Tetapi sebaliknya, jalur itu masih terbuka bagi negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik. Pasca tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat selama 2 minggu, Selat Hormuz pun akan dibuka. Lalu apakah itu artinya Selat Hormuz otomatis terbuka lagi dan kapal-kapal termasuk milik Amerika Serikat dan sekutu boleh berlalu lalang lagi di perairan itu? Dalam pernyataannya merespons gencatan senjata dengan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa jika serangan terhadap Iran dihentikan, maka angkatan bersenjatanya juga akan menghentikan operasi defensifnya. Negosiasi itu akan digelar di Islamabad, Pakistan mulai hari Jumat dengan pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur perdagangan dunia, terutama energi bisa kembali normal sehingga bisa meredakan krisis ekonomi di sejumlah negara. Selama 2 minggu, jalur aman melalui Selat Hormuz akan dimungkinkan melalui koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis. Tulis Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di akun X. Iran dan Amerika Serikat sepakat gencatan senjata 2 minggu. Lalu bagaimana dengan Israel? Rudal Iran dilaporkan dicegat di Tel Aviv Rabu pagi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan angkatan bersenjata Iran akan menghentikan serangan jika serangan ke negaranya juga dihentikan. 3 orang terluka dalam serangan di Tel Sheva, Israel Selatan setelah sebuah rudal Iran diduga jatuh di jalan. Rumah sakit Magen David Adom menyatakan telah merawat 2 anak laki-laki berusia 15 dan 12 tahun yang terluka akibat ledakan. Lalu siapakah tokoh di balik kesepakatan gencatan senjata selama 2 minggu antara Iran dan Amerika Serikat? Rupanya peran Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif adalah aktor kuncinya. Perannya dinilai strategis sebagai mediator yang menjembatani komunikasi sekaligus memposisikan Pakistan sebagai pusat diplomasi. Sosok Shehbaz Sharif dikenal sebagai pemimpin politik yang dinamis dan visioner yang dikenal karena administrasinya yang kuat dan efisien. Tiongkok bahkan memuji kinerja Shehbaz Sharif dan menjulukinya Shehbaz Speed lantaran ia sering turun tangan langsung dan membuat administrasi berjalan serba cepat. Dunia menyambut gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran selama 2 minggu dengan pembicaraan untuk menyelesaikan kesepakatan damai yang akan dimulai di Islamabad, Pakistan pada hari Jumat. Israel pun menanggapinya dengan menyatakan dukungannya terhadap keputusan Trump untuk menangguhkan serangan 2 minggu. Tetapi Israel masih berusaha menekan gencatan senjata itu tidak mencakup Lebanon yang menjadi markas kelompok Hizbullah. Meskipun Pakistan sebagai mediator gencatan senjata menyatakan sebaliknya. Dunia berharap gencatan senjata 2 minggu itu bisa menjadi permanen demi stabilitas keamanan dan ekonomi.
Tetaplah bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi ratusan lembar uang ditemukan pada jasad lansia yang meninggal di saluran irigasi di Lampung Tengah.